orang-orang soleh. Jangan ada ingkar, jangan ada kita benci. Nah ini yang ribetnya sekarang yang namanya PWI. Udah ada di Cipinang? Udah banyak Bang Dani, hati-hati. Oh baru udah datang? Insya Allah nggak ada ya. Usir langsung. PWI sesat. Ya, di Citayam udah ada sekarang, di dekat Al Bushra udah ada. Belajarnya di Bukit Duri lagi. Belajar 10 tahun di Bukit Duri itu orang. Ya kan? Ngaku muridnya Bukit Duri. Bahkan kemarin ngaku muridnya Ustadz Alwi. Ya, dibuat di sono sekarang. Benci sama habaib, benci sama keturunan Nabi, ditolak ngomong nasabnya. Ya, bubarin pengajian. Ngomongnya pembela wali songo. Wali songo usah dibela, kita yang harus dibela. Wali songo orang-orang dekat kepada Allah. Ya, bikin persatuan pembela wali, laskar setan. Sabilillah nih masjid sabilillah, laskar setan. Dibikin apa ya? Bubarin pengajian kegiatannya, ngaji kitab kagak, ilmunya nol. Ya raja dangdut yang pegang. Alhamdulillah ada dulu jamaah sini pengikut gitu. Tapi udah nggak mengikutnya lagi, ya kan? Ya, raja dangdut. Masya Allah. Lihat, didatengin orang-orang jelek semuanya itu. Terus si Oma datengin orang-orang bahlul semuanya. Tahu gak kenapa? Kemarin dia datengin 2 minggu yang lalu, ngomongnya apa? Di situ dia katakan bahwa dia ini sebagai alumni murid di Hadramut. Padahal kenal Hadramut tadi kagak. Almar'u mahbu'un tahta toyi lisani. Seseorang tersembunyi di bawah lipatan lidahnya. Ketika keluar ketahuan nih orang bodoh apa enggaknya. Ketahuan dia ngomong. Omongannya semuanya serba salah. Tarim ngomong sehun. Orang belajar ditanya berapa tahun? 3 tahun. Nama tempatnya nggak tahu sehun. Dia bilang sehun. Ngomong Sainafagi Mogadam kuburannya ada 2. Mana ada, aneh belajar 8 tahun di sono. Kita belajar tahun-tahunan. Bilang kuburan Sainafagi Mogadam 2. Bicara tentang semuanya hancur semuanya. Tentang manakib fulan, itu dia intinya propaganda yang ujung-ujungnya memecah belah umat Islam. Ya kan? Habib Utsman dicela, semua dicela. Loh, jadi apa ini umat Islam begini? Yang ngajarin habaib jadi apa ya? Jadi khurafat, jadi sesat. Habaib minta ini, minta itu. Masya Allah. Dia ngeliatnya satu orang sih. Coba lihat Habib Zain Bagadir ya. Pernah minta apa? Pernah ngarepin ini itu. Yang hadis banyak kita bubarin. Pernah minta itu. Lihat subhanallah. Inilah propaganda yang begini. Inti dibalik ini adalah musuh-musuh antara komunis, antara pemahaman liberal, antara semua yang nyesatkan. Itu dia. Makanya persatuan ini penting. Ya, jangan kita diadu domba nih. Masjid kita hidupin benar-benar. Apapun kesalahan orang yang ibaratnya nggak terlalu berkaitan agama, tutupin, udah terima dia, saudara kita. Masukin supaya mereka girang masuk ke masjid. Masukin jadi pengurus si fulan, jadi pengurus si fulan. Jadi di situ persatuan semakin terjaga, semakin kokoh, tidak ada akan adanya perpecah susah. Jadi, nah ini termasuk iman, termasuk iman. Ya kan? Lihat orang-orang tua kita dulu, subhanallah, hidup enak semua lihat. Ikutin ajaran guru-guru. Ulama-ulama Betawinya luar biasa, cintanya sama habaib luar biasa. Ya kan?
Sampai Muallim Yunus apa dia bilang ngomong tuh? Apa ya dia bilang? Kepongnya apa itu yang buat ngerak? Oh, apa itu? Hah? Yang buat tempatnya itu? Karena dulu itu orang apa? Nah itu dia bilang aneh, itunya habaib. Didikan orang-orang dulu tuh hebat. Makanya hidupnya semuanya keramat. Ulama-ulama dulu kelihatan mazhar keramatnya luar biasa. Bahkan lebih dari mereka yang dikatakan, ya kan, orang-orang soleh. I'tiqadnya, ajarannya, didikannya itu yang kita pegang. Kalau mau kita selamat, ikutin para pendahulu kita, orang-orang soleh. Lihat meninggal mereka dengan senyum, nggak pernah tinggalin Ratib Al-Haddad, nggak pernah tinggalin Ratib Al-Attas, nggak pernah mereka lepas dari Yasin. Ikutin jalan para pendahulu kita yang sudah jelas keselamatannya, yang sudah kita lihat detik akhir hayatnya, senyum mukanya, ceria mukanya. Itu karena memegang akidah. Apalagi guru kita Kiai Nawawi Hasbi, Masya Allah, selalu nggak lepas dari ajarannya untuk cinta kepada para habaib. Nah itu beliau diantaranya sebab musabab Al-Fagir duduk di hadapan antum, beliau itu yang ajarkan terus gimana orang supaya cinta. Ambil, namanya habaib kan beda-beda. Ada yang nakal, ada yang biasa, ada yang berilmu. Cintai mereka semuanya karena Rasulullah, bukan cintai kepada mereka pribadinya. Cintai mereka yang mana mereka itu bersambung darahnya kepada baginda Rasulullah. Nah dari situ porsinya beda-beda. Kalau yang nakal-nakal nasehatin, kalau yang biasa supaya gemarin pengajian, kalau yang berilmu bisa baca kitab, bisa nerangkan, ambil ilmunya, gigit dengan gigi geraham kita, jangan lepas. Begitu. Jadi porsinya beda-beda. Jangan semuanya yang nakal, sampai yang cakep, sampai yang soleh dipukul rata semuanya, sesat, hancur, ya menyesat dan jangan begitu. Sampai disebut Habib Usman antek Belanda, kan bisa begitu, orang gila banget itu. Ya kan? Nah ini semua. Jadi itu kaitan dengan iman. Nah, lihat tuh. Nah, kemudian fayakhudhu fi aqaidil a'immatil mukhtasarah. Maka hendak dia mengambil di dalam akidah-akidah para imam. Yang mana itu mukhtasarah, yang ringkas saja. Ya, yang ringkas yang selalu dibaca tuh oleh orang-orang dulu tuh. Biasanya dulu yang sering baca Kiai Abdul Syafi'i itu ya. Ya, selalu tuh beliau baca di Asy-Syafi'iyah tuh, akidah yang begitu. Ya, i'taqidu annallaha wahidun la syarikalah, terus sampai akhir. Nah, di situ ada juga akidah yang ringkas yang dikarang oleh Syekh Abi Bakar As-Sakran. Itu pun juga bagus. Kita di pondok selalu baca itu akidah. Untuk apa? Untuk menjaga kalau ucapan kita nggak kita sadari bisa terjerumus dalam maksiat. Naudzubillah, apalagi ke kufur. Maka kita taubat di situ. Tubna ilallah, dari perkataanku ya Allah. Nah setiap hari itu kalau bisa baca itu. Untuk upgrade iman kita, tajdid kita punya akidah, supaya agar apa yang kita salah kita ngaku bahwa kita itu melakukan dosa dan kita taubat. Nah itu sebelum tidur kita baca, atau maghrib kita baca, atau isya kita baca. Ada namanya akidah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, bagus. Atau akidah siapa aja yang tulis yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah, baca itu. Nah itu ya, allati wada'uha li amatil muslimin, yang mana wada'u ay allafu, yang mana mengarangnya li ammatil muslimin, untuk orang awamnya dari kalangan muslimin. Mithlu, nah itu khabar li mubtada mahdhuf. Dzalika mithlu, yang demikian itu seperti aqidatul Imamil Ghazali, akidah Imam Ghazali. Itu ada tuh akidahnya. Beliau mencantumkan nanti di belakang, di akhir pembahasan ditaruh beliau. Ya,
rahimahullah wa hiya jami'atun nafi'atun, itu sudah menghimpun dan bermanfaat. Wa fiha ziyadatun katsiratun, dan di dalamnya pun ada penambahan-penambahan yang banyak, ala qadril wajibi, atas kadar yang wajib, ilmuhu ala kulli mu'min, yang mengetahuinya, wajib mengetahuinya atas setiap orang mukmin. Itu ilmuhu jadi fa'il, al-wajib itu ya, isim fa'il ya, amal fi'il. Al-wajibi ilmuhu, yang wajib pengetahuannya, ala kulli mukmin, atas orang yang beriman. Jadi harus tahu itu ya, tentang masalah Allah, tentang masalah Nabi, tentang masalah kitab, tentang masalah malaikat, tentang masalah qada dan qadar. Nah itu kita tahu. Walakinnaha muakkidatun wa muqawwiyatun wa mukammilatun lil imani. Ya, sekalipun dia itu banyak ya, melebihi dari kadar yang diwajibkan katanya, akan tapi dia itu pengkuatan, nutrisi itu, muqawiyat, dan pencempurnaan lil iman, bagi iman. Wasanuridu, itu dia, dan kami akan datangi fi akhiri hadzal tasnifi, di penghujung karangan ini, insyaallahu, aqidatan wajizatan, akidah yang ringkas. Nah ini ada karangan beliau juga, akidah Imamul Haddad, ada tentang masalah akidah yang harus dibaca, yang bagus untuk dibaca kita itu ya. Nah, tashtamilu ala ma la budda min ilmihi, yang meliputi atas setiap harus kita tahu pengetahuannya, min ulumil iman, dari ilmu-ilmu keimanan. Wa amma ulumul Islam, adapun ilmu Islam, fatujadu fit tasanifil a'immati minal fuqaha, maka didapatkan di dalam karangan-karangan para imam dari fuqaha radhiyallahu anhum. Itu dia. Jadi kita pun juga belajar, mau kita ntar di musola, mau di masjid ya, kita jangan langsung nyodorin kepada guru yang bakal ngajar itu apa kitab, jangan. Kalau guru yang paham, dia bakal nanya dulu kebutuhannya di situ apa, kebutuhannya apa. Jangan pembahasan hadis terus, jangan. Fadhail a'mal aja yang ada, jangan juga. Ini kebutuhannya apa sekarang di musola, di masjid? Oh, orangnya banyak yang masih belum bisa baca Quran, belajar tajwid. Oh, ini orang banyak pendatang, biasa banyak pendatang kan masalah ilmu-ilmu prinsip kurang. Orang dari pendatang pada kerja di sini misalnya, orang kampung sini banyak kan di situ. Oh iya udah, pelajarin ilmu tauhid. Atau yang sudah belajar tapi belum paham masalah tentang air dan sebagainya, pahamin fikih. Jangan semuanya satu guru, berapa guru? Ada 4, ada 3 misalnya, sama ilmunya itu aja. Pembahasan hadis aja, fadhail a'mal aja, ya kan? Taunya apa? Yang diwajibkan sama kita nggak kita pelajari, sayang dong, bener nggak? Udah datengin guru, tapi yang memang diwajibkan kita sebagai umat Islam, kita masih jauh, masih nol, masih awam. Padahal datangnya dia manfaat buat kita untuk bisa jadi sah segala ibadah kita. Tapi dengan kedatangan mereka nggak kita sampaikan apa penting-pentingnya, maka di sini jadi kekurangan buat kita. Jadi bertahun-tahun tuh guru ngajar kita, taunya masalah takbiratul ihram belum bisa. Masalah jual beli masih kita terjerumus dalam riba. Ya kan, toko-toko yang kita punya, taunya di situ ada zakat, kita belum tahu yang wajib dikeluarin. Akhirnya apa? Nah, maka akhirnya kita berjalan dalam maksiat tanpa kita sadari. Jalan kita bertonton dengan maksiat tanpa kita sadari. Maka di situ tadi. Jadi ada guru manfaatin, ambil apa yang paling butuh sama kita. Apa kebutuhan rakyat, apa kebutuhan warga, kebutuhan warga setempat, itu yang diajarkan supaya semakin tahu ilmu kita ya. Nah ini apalagi, wal wajibu min dzalika huwal qadr alladzi la yasau musliman an yajhalahu.
kadar wajib itu yang la yasa'u musliman, tidak boleh orang muslim itu tidak mengetahuinya. Kal ilmi biwujubi salawat, nah, 5 waktu ini kewajibannya, wa kaifiyati fi'liha, bagaimana tata cara pekerjaannya, wa syaraitiha, syarat-syaratnya, wa mawaqitiha, dan waktu. Pelajarin tuh. Apalagi biasakan nih, kayak apalagi masjid yang masya Allah banyak guru-guru besar di sini kan, jangan sampai asal-asalan ngasih muadzin. Ya, siapa aja yang datang dia yang azan. Jangan. Muadzin itu tugas yang sangat ditekankan dalam agama, seperti para guru. Muadzin begitu, dia punya porsinya itu seperti para guru, diberikan porsinya dia. Dia jangan ganti-ganti. Serep boleh deh 1, 2, tapi yang wajib nih orang, awas ya, lo keluar ya, nggak boleh duduk di sini ya, pengurus bakal gaji ya 2/3 UMR lah ya, kasih. Kalau emang begitu dia bakal datang. Dan juga kita lihat, ini jangan asal-asalan. Orang yang baru keluar penjara misalnya suruh azan, yang dulu beda kalau di penjara belajar. Atau orang nganggur, tunggu dulu, ente mau muadzin? Iya Ustaz, siap. Catatannya ente belajar falak, belajar falak lama, cuman hitung-hitungan, ente bisa hitung nggak? Bisa, ya udah. Jadi ente awas ya, azan ngandelin mesin-mesin deket. Ente udah punya hitungan, hari ini berapa, hari ini berapa, zuhur kapan, subuh kapan, zuhur asar. Duduk lebih awal waktu. Dia yang azan, tenang kita. Masuk azan mau nggak mau, sebelah kanan kiri kita nggak azan nggak jadi urusan. Yang penting kita udah thiqah nih. Ini namanya muadzin thiqah yang dipercaya. Aman kita. Dia belajar, udah belajar falak sebentar, udah. Jadi kita tenang azannya. Kita juga tenang puasa kita. Ketika mau nunggu buka, kita nunggu deh tuh. Oh, si ucapan fulan. Udah. Di azan kita makan langsung. Taunya denger azan lagi. Ah, udah nggak pikirin. Yang penting percaya dia. Udah kita gaji, udah kita siapin, udah duduk di sini, dia belajar, udah yakin, fiqh. Nah, itu penting, ya. Nah, berkaitan dengan seperti itu. Dan dari itu semua pelajarin apa? Adab-adab juga. Adab di dalam agama ini dipentingkan. Adab yang mempunyai nilai pada apapun suatu pekerjaan. Puasa kita bisa enggak diterima sama Allah karena adab-adab kita nggak lakuin, ya kan? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', itu karena adab. Ada lagi sholat syarat bagus, ruku bagus, semuanya bagus, tapi adab-adabnya nggak kita datengin, nggak hadirnya hati, nggak khusyuk, nggak wangi-wangian kita pakai, ya kan? Sebagaimana ucapan Sayyidina Hasan Basri, kullu sholatin la yahdur fiyal galbu fa hiya luqubati asra. Setiap sholat yang tidak menghadirkan hati, maka sungguh siksaan buat dia dipercepat. Kenapa dia dipercepat? Ya iyalah, dia sholat puluhan tahun tapi bohong jalan terus. Dia sholat puluhan tahun, sendal guru di masjid diembat juga, tapi nggak ada di sini. Sholat, tromol masjid diambil, ngomongin orang, dan sebaik ngelakuin dosa besar. Dia zina, dia minum khamr, padahal sholat. Jadi bahan omongan dah. Bahan omongan nggak? Apa? Mendingan gue nggak sholat. Dia itu begitu. Nah, tanyain. Karena sholatnya nggak hadir hati sih, nggak khusyuk, nggak dihayatin benar-benar. Maka hal-hal yang makruh dibuang dulu, biar sholatnya tambah khusyuk.
Ya, jadi penting semua. Maulid juga begitu. Ya aneh sampai suara habis ngamen terus lah. Maulid tuh dari sebulan lalu sampai sekarang. Terakhir di Tebet kemarin. Ya, Maulid diperhatikan. Mau hadir Maulid, ini kan kita Maulid Nabi. Kita yakin Nabi hidup kan? Yakin hidup. Sebagaimana kita duduk kepada orang tua kita, duduk pada guru kita, duduk kepada presiden kita, penuh khusyuk gak? Penuh. Jadi kalau maulid juga begitu. Lagi baca fasal per fasal, jangan megang handphone, lihat chat, kadang sambil ngerokok lagi, sambil ngobrol aja. Ini maulid lagi didengerin fasal demi fasal. Kan kita punya handphone, ada aplikasi itu terjemah, nggak tahu bahasa Arab, lihat terjemah. Fa nasya'a sallallahu alaihi wasallam 'alal akmalil awsaf. Maka Nabi hidup berkembang dengan sifat-sifat yang paling sempurna. Allah. Di depan kita Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu. Jadi dengan penuh penghayatan. Di mana aja. Mau yang bapaknya, mau ibunya, nih kadang-kadang pengurusnya geblek juga. Pas lagi acara maulid, kue-kue bisa kasih. Apalagi pas lagi ceramah, pembagian makanan. Yang ada khusyuknya. Udah maulidnya fasal demi fasal ngobrol, pas lagi ceramah dibagiin snack. Terus apa yang ada? Yang dia tahu cuman bercandaan, obrolan, maka pulang kosong dengan Nabi. Kita pengen pulang bawa Rasulullah ke rumah kita. Gitu. Jadi penting adab, penting sunnah, ya, di dalam apapun kerjaan kita, di dalam apapun aktivitas agama kita, itu benar-benar dikedepankan sifat adabnya. Ya, nah. Wa ma fi ma'na dzalik wa kal ilmi bi wujubi zakah wal qadr al wajib minha wal waqt alladhi tajibu fihi wal ilmi bi wujubi shaum syahr ramadan wa syara'iti sholati wa mubtilatiha wal ilmi bi wujubil hajj. Ilmu dengan kewajiban haji. Nih ada yang daftar haji gak sekarang nih? Pak, Bu, ada yang daftar haji? Masya Allah, ya. Habib doain insyaallah tahun depan naik haji. Tapi ada yang nunggu bisa sampai 10 tahun 15 tahun, iya kan? Nah itu. Ntar kita begini, kalau usia kita lihat, nih usia udah tiap minggu ke rumah sakit, atau tiap 2 minggu ngontrol, sedangkan berangkat bisa 20-15 tahun lagi. Maka mendingan ambil umrohnya, jangan nunggu haji. Sambil niat ntar di sono, semoga kita doa di tempat-tempat mustajab. Karena cuma di Mekah doang tuh, di Ka'bah ada namanya tempat mustajab. Selain di sana ada doang waktu kayak kita di Indonesia nih waktu mustajab ada. Ya, tapi kalau di sana itu ada tempat dan waktu. Tempatnya di Multazam, tuh tempat di Maqam Ibrahim, tuh tempat kita doa tuh mustajab. Ya, di Ka'bah doa, itu banyak tempat-tempat mustajab situ. Sambil kita doa sama Allah, ya, gampang gak buat Allah untuk balikin kita lagi? Segampang-gampangnya. Tapi kalau usia kita nunggu 20 tahun haji susah. Ya kalau insya Allah sih sekarang ada peraturan mungkin dipercepat buat yang lansia ya. Nah itu sih lain lagi, mungkin kan 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, asal 20 bisa 3-4 tahun nggak apa-apa itu. Tapi kalau sampai sekarang udah 10 tahun juga, ya, maka di situ lebih utama kita ambil apa? Umroh. Karena umroh pun hukumnya wajib. Umroh hukumnya wajib, bukan sunnah. Maksudnya apa ya umroh hukum wajib? Kita punya uang berangkat umroh. Berapa yang untuk umroh tuh? Mana ini udah umroh kan? Berapa yang dulu ingat gak? Hah? Pulang pergi 30 juta.
Nah, uang kita di bank ada 30 juta. Misal, tuh, atau di bawah kasur deh, kita biasa bawa kasur, kasih gua taruh uang ya. Taruh di situ 30 juta. Kita nggak umroh. Meninggal kita maksiat. Na'udzubillah min. Tuh. Ya, kita lagi mau sholatin orang itu meninggal maksiat, ya kita usudzon aja deh ahlul khair. Isyhadu anna hadzal mayit min ahlul khair. Tapi dia punya uang, kita kan nggak tahu dia punya uang apa enggak. Yang tahu diri dia punya uang 30 juta, dia nggak berangkat meninggal maksiat. Mau nunggu haji jangan, umroh wajib hukumnya sama. Maka umroh dulu, nanti berharap insya Allah bisa berangkat haji. Ya, sampai situ dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma.